Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian ekonomi internasional. Hari ini kita bahas kebijakan perdagangan internasional bagian kedua, yaitu terkait kebijakan perdagangan non-tarif, gitu ya. Masih bersama saya Yerohmana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi kita fokus ke proteksi perdagangan non-tarif dan proteksionisme baru. Oke. Meskipun tarif secara historis merupakan bentuk pembatasan perdagangan yang paling tua dan penting, ada banyak jenis hambatan lainnya sebenarnya. Nah, di sini ada kuota impor, gitu ya. Ada kuota impor, ada pembatasan ekspor sukarela, ada subsidi ekspor, ada tindakan anti-dumping, ada persyaratan kandungan lokal, dan lainnya. Nah, ketika proteksi perdagangan tarif dinegosiasikan menjadi menurun, maka bentuk dan jenis perdagangan atau hambatan perdagangan lain justru akan meningkat nanti. Nah, sehingga penting juga untuk mempelajari hal tersebut. Oke. Yang pertama kita bahas adalah kuota. Kuota dimaknakan bisa dalam arti jatah gitu ya, atau pembakuan kuantitas. Oke. Sehingga kuota adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah atau nilai dari suatu kegiatan ekonomi. Maka yang dimaksud dengan kuota impor, nah ini kan kuota ya, ini kuota. Nah, yang disebut dengan kuota impor adalah nih pembatasan langsung pada jumlah yang dapat diimpor. Jadi jumlah berapa yang diimpor. Pembatasan impor ini biasanya diberlakukan dengan mengeluarkan lisensi untuk beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor suatu produk yang jumlahnya langsung dibatasi oleh pemerintah sekian, oleh siapa nih? Bisa individu, bisa perusahaan domestik. Kalau yang mendapatkan lisensi dari pemerintah. Jadi, praktek umum untuk mengelola kuota impor adalah pemerintah melakukan suatu lisensi. Jadi, pemerintah melakukan lisensi, kemudian setiap lisensi menentukan volume impor yang diizinkan dan total volume yang diizinkan tidak boleh melebihi kuota. Seperti itu ya. Oke, kemudian lisensi ini dapat dijual kepada perusahaan pengimpor dengan harga yang kompetitif atau sekadar biaya. Nah, sebaliknya, pemerintah mungkin hanya memberikan lisensi kepada importir pilihan. Namun, metode alokasi ini memberikan insentif untuk lobby. Jadi, kalau pemerintah memberikan lisensi kepada importir pilihan, malah nanti banyak praktek KKN karena tentu perusahaan-perusahaan pengen dapat lisensi tersebut kan. Sehingga mohon ini perhatian, ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di mana kuota impor pasti akan mampu membatasi kuantitas impor tanpa menaikkan harga domestik. Ini agak keliru nih gitu. Justru yang terjadi sebenarnya bahwa pembatasan impor selalu gitu ya. Jadi praktek pembatasan impor selalu meningkatkan harga barang yang diimpor di pasar dalam negeri. Artinya bahwa kuota impor akan selalu menaikkan harga domestik barang impor tersebut, gitu ya. Oke. Berikutnya logikanya seperti ini. Ya, tadi kenapa kuota impor? Jadi kalau kuota impor dinaikkan, maka harganya justru akan naik, gitu kan. Logikanya seperti ini, ketika impor dibatasi, akibat langsungnya adalah pada harga awal sebelum ada pembatasan. Permintaan untuk barang yang bersangkutan melebihi penawaran domestik ditambah impor. Hal ini menyebabkan harga yang lebih tinggi sampai tercipta keseimbangan baru lagi. Pada akhirnya, kuota impor akan menaikkan harga domestik dengan besarnya yang sama dengan tarif yang akan menurunkan impor ke tingkat yang sama. Kecuali dalam kasus monopoli domestik ya, di mana kuota menaikkan harga lebih dari ini.
Perbedaan antara kuota dan tarif adalah bahwa dengan menerapkan kuota, pemerintah tidak menerima pendapatan secara langsung, gitu ya. Tidak ada penerimaan dari pajak, kan dia gitu ya. Nah, ketika pemerintah memilih kuota dan bukannya tarif yang digunakan untuk membatasi impor, maka besarnya pendapatan yang akan diperoleh dengan menggunakan tarif masih dapat diperoleh dengan cara ini nih. Jadi dia tidak dapat tarif, tapi kuota bisa pemerintah bisa mendapatkan pendapatan dengan cara memungut dari siapa saja yang menerima lisensi impor tersebut gitu. Kalau ada perusahaan yang mau impor ya harus dapat lisensi. Nah, lisensi itu bisa dijual belikan oleh pemerintah sehingga menjadi pendapatan pemerintah. Nah, kalau tarif kan langsung dari tarif itu kan ya. Oke. Berikutnya pengembangan lisensi dengan demikian dapat membeli impor dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi di pasar domestik. Nah, keuntungan yang diterima oleh pemegang lisensi impor dikenal dengan sewa kuota atau rente kuota, kuota rent. Jadi, saya ulangi, keuntungan yang diterima oleh pemegang lisensi impor dikenal dengan istilah sewa kuota, rente kuota. Dalam menilai biaya dan manfaat kuota impor, sangat penting untuk menentukan siapa yang mendapatkan keuntungan atau sewa tersebut. Ketika hak untuk menjual di pasar domestik diberikan kepada pemerintah negara-negara pengekspor, seperti yang sering terjadi, maka transfer sewa ke luar negeri menyebabkan biaya pengenaan kuota jauh lebih tinggi daripada biaya atau kerugian yang timbulkan dari instrumen tarif yang setara. Nanti kita buktikan ini ya. Oke, jenis-jenis kuota. Sebenarnya ada dua jenis kuota itu ya. Nah, yang pertama itu adalah kuota global. Ini jenis kuota ke-1. Teknik ini mengizinkan sejumlah barang tertentu untuk diimpor setiap tahun, tetapi tidak ditentukan mana produk yang dikirim atau siapa yang diizinkan untuk mengimpor. Nah, itu berarti jenis kuotanya global. Jadi tidak ditentukan produk mana dan oleh siapa mengimpornya. Nah, ketika jumlah ditentukan telah diimpor, kuota diisi, impor tambahan produk dicegah untuk sisa tahun ini. Pada praktiknya, kuota global menjadi sulit karena serbuan importir domestik dan eksportir asing untuk mengirim barang-barang mereka ke negara sebelum kuota terisi itu. Serbuan. Gitu. Mereka yang mengimpor di awal tahun mendapatkan barang-barang mereka. Mereka yang pada akhir tahun mungkin tidak bisa mengimpor. Gitu ya. Selain itu, barang yang dikirim dari lokasi yang jauh cenderung didiskriminasi karena waktu transportasi yang lebih lama. Pedagang kecil tanpa koneksi pedagang yang baik juga mungkin dirugikan relatif terhadap pedagang besar. Untuk menghindari masalah sistem kuota global, maka berikutnya disebut dengan kuota selektif. Gitu. Ini yang kedua berarti ya. Jadi yang kedua adalah kuota selektif. Sebagai contoh, suatu negara dapat memberlakukan kuota global misalkan 30 juta ton beras. 30 juta ton beras per tahun, di mana 14 juta harus diimpor dari Thailand, 10 juta dari India, dan 6 juta dari Vietnam. Itu kan spesifik gitu. Kalau tadi global dari siapa aja, yang penting sudah 30 sudah berhenti. Nah, kalau ini mah dari 30 itu dibagi-bagi. 14 oleh siapa, 10 oleh siapa, 6 oleh siapa. Totalnya kan 30. Kalau global, siapa aja yang duluan gitu. Sampai terpenuhi. Nah, pejabat pabean di negara pengimpor memantau jumlah barang tertentu yang memasuki negara dari masing-masing sumber. Begitu kuota untuk sumber itu telah diisi, tidak ada lagi barang diizinkan untuk diimpor. Ciri lain dari kuota adalah penggunaannya dapat menyebabkan monopoli produksi dalam negeri dan harga yang lebih tinggi. Karena perusahaan domestik menyadari bahwa produsen asing tidak dapat melampaui kuota, ini dapat menaikkan harganya. Tarif tidak selalu mengarahkan
pada kekuatan monopoli karena tidak ada batasan jumlah barang yang dapat diimpor. Nah, kalau kuota kan karena ada batasan, maka bisa saja kemudian terjadi monopoli. Kalau di tarif kan tidak, gitu. Tidak ada batasan kuantitas kan, gitu. Kalau di tarif mainnya di harganya kan kalau tarif. Oke, coba kita analisis gambar ini. Nah, ini aja. Nah, ini adalah teman-teman nanti baca bukunya ya, referensinya. Nah, ini adalah dampak ekonomi dari pemberlakuan kuota impor kasus di negara kecil. Nah, misalkan diketahui bahwa di pasar dunia harga yang berlaku adalah PW. Maka sebagai negara kecil seperti misalkan Indonesia, maka ini kurva pasar dunia ya. Nah, kemudian ini kurva pasar domestik Indonesia misalkan. Nah, karena karena negara kecil, maka domestik atau Indonesia misalkan pasti mengikuti harga dunia di PW kan gitu. Karena dia mengikuti harga yang terjadi di dunia, di internasional. Nah, kalau terjadi sebesar PW harganya, maka terlihat bahwa yang menawarkan adalah sebanyak QS, ini teman-teman, QS, yang meminta ini di sini, kan, sebesar QD, gitu, awalnya. Jadi, berarti ini adalah impor, karena yang menawarkan dalam negeri hanya QS, tapi yang minta di dalam negeri QD. Nah, kemana sisa ini? Ya dipenuhi oleh impor. Gitu. Maka kalau kita tarik garis ke sini, yang ini nih, tarik ke sini, maka ini adalah daerah titik impor sebesar M0, gitu. Jadi ini adalah pasar impor untuk panel C. Panel A adalah pasar dunia, panel B pasar domestik, dan panel C adalah pasar impor domestik. Oke, sekarang kemudian negara tersebut menerapkan kuota. Nah, kalau kuota berarti kan dibatasi. Nah, ketika dibatasi, misalkan ini terjadilah kenaikan harga. Kan harga naik tadi kan. Harga naik ke sini misalkan menjadi PW plus Q, kuantitas, kuota, gitu ya. Akibatnya yang terjadi, jadi, nah ini berarti jarak kuotanya kan. Makanya terjadi ketika harga lebih tinggi dari PW, maka produksi domestik akan menaikkannya, gitu. Misalkan di sini nih, yaitu sebesar QS aksen. Sedangkan permintaan, ini kan kurva permintaan DD domestik. Tentu kalau harga lebih mahal dia akan menguranginya menjadi D aksen. Nah, jumlah ini menjadi berkurang kan impornya. Gitu, karena harga terlalu mahal. Kita tarik garis ini ke bawah, maka akan terbentuk keseimbangan baru di sini, dan inilah impornya menurun karena kuota itu. Nah, kuota ini kuota. Gitu. Nah, kemudian coba kita lihat analisis surplus konsumen, surplus produsen. Kita lihat sebelum terjadi kuota, surplus konsumen adalah A, B, C, D, E, F. Lihat A di sini, A, B, C, D, E, F. Ini adalah surplus konsumen sebelum ada tarif. Begitu ada tarif, begitu ada kuota, maka yang tersisa kan tinggal A, B, yaitu tinggal ini aja. Yang tersisa hanya ini, hanya A dan B, gitu. Karena ada kuota, gitu. Jadi dampak perubahannya ya tentu konsumen akan kehilangan C, D, E, F. Itu ini C, D, E, F ini hilang karena ada kuota. Gitu. Harga mahal, maka surplus konsumen menjadi hilang, gitu. Nah, sebaliknya di surplus produsen awalnya kan hanya G nih. Awalnya hanya G. Begitu ada kebijakan kuota, naik sekarang. Yaitu ditambah ada C. Gitu, ada C. Jadi C plus G. Jadi sekarang milik
ini si C-nya milik konsumen itu diambil oleh produsen. Jadi CG. Nah, ini wilayah surplus produsen setelah ada kuota CG bertambah. Jadi makanya dia dampak perubahannya adalah plus C yang diambil dari si konsumen, negatif ini maka. Gitu. Tapi secara total lihat kesejahteraannya sebelum kuota surplus konsumen surplus kan ada A, B, C, D, E, F, G. Begitu ada kuota tinggal A, B, C, G, tinggal A, B, C, G. Jadi kalau gitu secara keseluruhan tentu ini ruginya sebesar ini nih. Gitu min D, E, F, D, E, F. Jadi lihat, dengan kuota impor harga naik dari PW ke PWQ dibandingkan dengan perdagangan bebas, konsumen kehilangan area C, D, E, F. Sementara produsen mendapatkan area C. Kehilangan bobot mati dead weight loss dari kuota adalah area D, E, F. Jadi dampak ini adalah dead weight loss. DW. Oke, di bawah kuota konsumen merugi dan produsen mendapatkan keuntungan. Perbedaan kerugian bobot mati antara kuota dan tarif adalah area E yang tidak dapat diambil pemerintah dengan kuota impor, ya kan? Jadi kalau dengan tarif si E ini bisa diambil oleh pemerintah dengan bentuk pendapatan pemerintah. Tapi dengan kuota maka ini hilang jadi dead weight loss, jadi ruginya semakin besar gitu. Berikutnya adalah yang kedua, subsidi ekspor. Definisi subsidi ekspor yang pertama bisa dari Salvatore adalah pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak dan pinjaman bersubsidi kepada eksportir negara atau eksportir potensial dan atau pinjaman berbunga rendah kepada pembeli asing untuk merangsang ekspor negara. Dengan demikian, subsidi ekspor dapat dianggap sebagai bentuk dumping juga, gitu ya. Subsidi yang kedua, definisi subsidi ekspor dari Krugman, bahwa subsidi ekspor adalah pembayaran kepada perusahaan atau individu yang mengirimkan barang ke luar negeri. Seperti tarif, subsidi ekspor dapat berupa spesifik jumlah tetap per unit atau ad valorem proporsi dari nilai yang diekspor. Ketika pemerintah menawarkan subsidi ekspor, pengirim akan mengekspor barang sampai pada titik di mana harga domestik melebihi harga asing dengan jumlah subsidi. Ya, oke, itu definisi dari subsidi ekspor. Nah, bekerja berlawan arah, pemerintah kadang-kadang mencoba mendorong ekspor dengan subsidi produsen. Dengan subsidi, pendapatan diberikan kepada produsen untuk setiap unit output yang diekspor yang merangsang ekspor. Meskipun bukan penghalang perdagangan seperti tarif dan kuota, subsidi dapat mengubah pola perdagangan dan menyebabkan ketidakefisienan. Bagaimana distorsi ini terjadi? Gini, dengan subsidi, produsen akan mengekspor barang bukan karena biayanya lebih rendah dari pesaing, tetapi karena biaya mereka telah secara artifisial dikurangi oleh tindakan pemerintah, yaitu mentransfer pendapatan dari membayar pajak ke eksportir. Subsidi tidak mengurangi jumlah tenaga kerja aktual, bahan baku, dan biaya modal produksi. Tidak efisiensi dan masyarakat memiliki biaya peluang yang sama seperti sebelumnya. Oke. Pembayar pajak negara akhirnya mensubsidi output dari produsen yang relatif terhadap produsen di negara lain, dan itu tidak efisien. Bangsa itu kemudian mengekspor produk yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Keuntungan dari perdagangan dalam hal output dunia dihilangkan atau dikurangi dengan subsidi tersebut. Dengan demikian, subsidi yang dipertahankan sebagai alat untuk meningkatkan ekspor dan memperbaiki posisi keuangan internasional suatu negara biasanya bernilai meragukan bagi ekonomi dunia dan bahkan bagi ekonomi yang melakukan subsidi tersebut. Nah, ini coba kita lihat analisisnya, benar nggak yang tadi kita jelaskan itu ya. Oke, ini adalah efek keseimbangan parsial dari subsidi ekspor di negara kecil. Nah, kondisi perdagangan bebas dengan harga dunia di PW. Ya kan, di PW harga dunia itu awalnya.
Oke. Negara kecil ini mengekspor banyak QS, QD, gitu kan. Jadi mengekspornya seluas kan, dengan harga itu kan berarti dia menawarkan sebesar QS di domestik sebesar permintaan QD. Nah, rentang ini berarti ekspor, ya kan? Ekspor negara tersebut, misalkan Indonesia. Jika negara itu sebaliknya menawarkan subsidi ekspor sebesar S per unit yang ekspor, pendapatan per unit yang diekspor naik menjadi PWS, dan perusahaan mengekspor harus menerima, dan perusahaan pengekspor harus menerima jumlah ini sebagai harga jual dari pembeli domestik. Dengan ada subsidi ekspor, karena ada subsidi kepada pengekspor, berarti kan ada bonus gitu. Jadi PW plus subsidi. Nah, dengan harga seperti ini, tentu produksi akan naik gitu kan, naik. Jadi penawaran akan naik ke sini gitu kan. Makanya penawaran akan naik sebesar QS aksen. Tapi dengan harga yang lebih tinggi, tentu konsumen akan menguranginya ke sini. Makanya ini adalah QD aksen. Itu. Berarti sekarang ekspornya akan lebih luas karena ada subsidi tadi gitu kan. Karena si produsen domestik terangsang untuk memproduksi lebih banyak karena harganya lebih menarik gitu, lebih tinggi kalau ada subsidi itu. Kita lihat produksi dalam negeri kan dari QS menjadi QS aksen, konsumsi dalam negeri turun dari QD menjadi QD aksen. Dan negara mengekspor sebanyak luas dari QS aksen dengan QD aksen yang ini tadi ya, tentang ini. Nah, produsen dalam negeri mendapatkan surplus yang sama dengan area A plus B plus C. Nah, ini A plus B plus C. Ini kan menjadi surplus produsen gitu. Dalam domestik, konsumen justru kehilangan surplus sebesar area A dan B. Jadi ini area A B sekarang jadi milik produsen sekarang. Kemudian, dan biaya yang harus dibayar oleh pemerintah untuk membayar subsidi adalah sebesar B, C, D. Sebesar, jadi area yang harus dibayar oleh pemerintah untuk subsidi itu adalah sebesar B, C, D. Sehingga kerugian bersih dalam kesejahteraan nasional karena subsidi adalah area B dan D. Nah, ini B dan D ini area B dan D ini adalah dead wage loss-nya. Gitu. Jadi tetap rugi ya. Oke, saya pikir itu bisa dipahami ya. Nah, berikutnya bentuk-bentuk proteksi baru non-tarif lainnya. Hambatan perdagangan non-tarif ini, proteksi baru telah menjadi lebih penting daripada tarif sebagai penghalang terhadap arus perdagangan internasional dan merupakan ancaman utama bagi sistem perdagangan bebas dunia. Bentuk-bentuk itu, yang pertama ada pembatasan ekspor sukarela. Yang kedua ada persyaratan kandungan lokal, itu kan membatasi nanti. Ada juga dumping, ada kartel-kartel internasional dan perangkat kebijakan lainnya. Kita coba jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama adalah pembatasan ekspor secara sukarela. Varian lain dari kuota impor adalah pembatasan ekspor secara sukarela. Voluntary Export Restraint, VAR. Ini juga dikenal sebagai perjanjian pembatasan secara sukarela, VRA. Nah, kebijakan ini merujuk pada kasus di mana negara pengimpor mendorong negara lain untuk mengurangi ekspor komoditi secara sukarela gitu ya. Gitu ya. Jadi mengurangi, negara pengimpor mendorong negara untuk mengurangi ekspornya secara sukarela. Biasanya permintaan ini diikuti dengan ancaman pembatasan perdagangan yang lebih tinggi ketika ekspor ini mengancam seluruh industri dalam negeri. Ketika pembatasan ekspor sukarela berhasil, mereka memiliki semua dampak ekonomi dan karenanya dapat dianalisis dengan cara yang persis sama, yang setara dengan kebijakan kuota impor, kecuali bahwa mereka dikelola oleh negara pengekspor. Dan dengan demikian, efek pendapatan atau rente yang diterima oleh eksportir di negara lain.
Pembatasan ekspor sekarang ini terlihat kurang efektif dalam membatasi impor dibandingkan kuota impor, karena negara-negara pengekspor kurang setuju untuk membatasi ekspor mereka secara sukarela, iya kan? Kalau sukarela mereka tidak leluasa nanti mengekspor gitu ya. Oke, yang kedua adalah persyaratan kandungan lokal. Persyaratan kandungan lokal, local content requirement, adalah peraturan yang mensyaratkan beberapa bagian tertentu dari barang akhir untuk diproduksi dalam negeri atau menggunakan bahan baku dan komponen setempat. Gitu. Oke. Jadi kalau mau mengimpor, kita suka minta ya, kandungan lokalnya sekian, ya, gitu ya. Dalam beberapa kasus, persyaratan kandungan ini ditentukan dalam satuan fisik. Pada kasus lain, persyaratan kandungan ini dinyatakan dalam nilai sekian persen, dengan mengharuskan beberapa bagian minimum dari harga suatu barang mewakili nilai tambah domestik. Undang-undang konten lokal ini telah banyak digunakan oleh negara-negara berkembang yang berusaha mengubah basis manufaktur mereka yang tidak hanya sekadar perakitan sementara, tidak hanya assembling gitu ya pengennya, tapi juga ada kandungan lokal gitu. Maka pasti otomatis akan membatasi negara lain untuk mengekspor ke kita atau mengimpor gitu. Oke, yang berikutnya ada dumping. Hambatan pengenalan juga dapat terjadi akibat dumping. Dumping adalah ekspor komoditas dengan harga di bawah pasaran atau penjualan suatu komoditas dengan harga lebih rendah di luar negeri daripada di dalam negeri. Dumping dikategorikan dalam sebagai dumping, ada dumping terus-menerus, persistent, ada dumping predator, dan ada dumping sporadis. Dumping terus-menerus adalah praktek banting harga secara permanen. Gitu, ada persistent dumping, ada atau istilah lainnya adalah diskriminasi harga internasional, international price discrimination, adalah kecenderungan berkelanjutan atau terus-menerus dari perusahaan monopoli domestik untuk memaksimalkan total keuntungan dengan menjual komoditas dengan harga yang lebih tinggi di pasar domestik yang berlindung dari biaya transportasi dan hambatan perdagangan daripada di internasional, di mana ia harus memenuhi persaingan perusahaan asing soalnya kan gitu. Jadi murah di luar negeri, mahal di dalam domestik. Domestik dihambat karena berlindung dari transportasi dan hambatan perdagangan. Nah, sedangkan diskriminasi harga yang bersifat predator atau predator dumping adalah penjualan sementara suatu komoditas dengan harga di bawah atau dengan harga yang lebih rendah di luar negeri untuk mendorong produsen asing keluar dari bisnis. Nah, setelah itu harga baru dinaikkan untuk mengambil keuntungan dari kekuatan monopoli yang baru diperoleh di luar negeri gitu. Jadi kayak mukul dulu harga rendah, orang lain keluar dari perdagangan internasional, setelah itu baru naikkan harganya gitu ya. Yang ketiga ada sporadic dumping. Itu penjualan komoditas sesekali dengan harga di bawah harga pasaran atau harga yang lebih rendah di luar negeri daripada dalam negeri untuk menurunkan kelebihan atau seluruh produksi yang sifatnya sementara dan tidak terduga dari komoditas tanpa harus mengurangi harga dalam negeri. Oke. Yang berikutnya ada kartel-kartel internasional. Kartel internasional adalah organisasi pemasok komoditas yang berlokasi di negara yang berbeda atau sekelompok pemerintah yang setuju untuk membatasi output gitu. Membatasi output dan ekspor komoditas dengan tujuan memaksimalkan atau meningkatkan total laba organisasi. Nah, kartel internasional yang terkenal adalah OPEC gitu, atau organisasi negara pengekspor minyak yang dengan membatasi produksi dan ekspor. Dan ini berhasil pada tahun 73 dan 74 terbukti gitu. Nah, contoh lain adalah Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA, sebuah kartel maskapai internasional besar yang bertemu setiap tahun untuk menentukan tarif dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, yang kelima ada perangkat kebijakan perdagangan lainnya. Nanti baca Krugman ya, buku Krugman.
Yang pertama disebut dengan subsidi kredit ekspor. Ini seperti subsidi ekspor, kecuali bahwa itu mengambil bentuk pinjaman bersubsidi kepada pembeli. Amerika Serikat, seperti kebanyakan negara lain, memiliki lembaga pemerintah yaitu Bank Ekspor-Impor yang ditujukan untuk menyediakan setidaknya sedikit pinjaman bersubsidi untuk membantu ekspor. Jadi ada kredit ekspor. Yang kedua ada proyek pengadaan nasional. Pembelian oleh pemerintah atau perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan ke barang-barang yang diproduksi dalam negeri, bahkan ketika barang-barang itu lebih mahal daripada impor. Contoh klasik adalah industri telekomunikasi Eropa. Itu berarti pengadaan nasional. Berikutnya ada masih di negara-negara Eropa pada prinsipnya memiliki perdagangan bebas ya satu sama lain. Namun, pembeli utama pelatihan telekomunikasi adalah perusahaan telepon dan di Eropa. Perusahaan ini hingga saat ini semuanya dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan telepon milik pemerintah ini membeli dari pemasok domestik. Bahkan ketika pemasok menaikkan harga yang lebih tinggi dari pemasok negara lain. Hasilnya adalah sangat sedikit perdagangan alat telekomunikasi di Eropa. Oke. Yang ketiga ada hambatan-hambatan birokrasi. Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Untungnya atau sayangnya mudah pemerintah dari suatu negara untuk membelitkan prosedur kesehatan gitu kan, keselamatan, bea cukai yang berbelit-belit sedemikian rupa sehingga merupakan hambatan efektif dari perdagangan. Ya kan, kalau prosedurnya lama, persyaratannya banyak, bea cukainya besar, maka orang malas mengekspor barangnya ke negara tertentu sehingga terbatasi. Terima kasih sudah clear dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.